warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadha wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berkah Allah, semoga dalam berkah dari Allah SWT. Amin. Judul nama masjidnya adalah itu Al-Ikhlas Taqwa. Sepertinya ada sejarahnya di belakang. Karena kalau secara uslub bahasa Arab, Ikhlasul Taqwa bukan Al-Ikhlas. Ya. Semoga ini jadi simbol kesatuan. Amin. Amin. Kalau di Jawa itu ada NU Muhammadiyah, kalau di Medan Wasiliyah Muhammad, iya. Yang bawa Muhammadiyah orang kampung saya. Buya Hamka, akidahnya Asy'ariyah. Dia nulis tentang sifat dulu. Maka orang Muhammadiyah harus ikut akidah itu. Berdiri di Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan, Ahmad kecilnya, itu juga berakidah Asy'ariyah. Bedanya, fikihnya, jika Wasiliyah tadi itu bermazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah tidak anti mazhab, tapi tidak terikat mazhab. Tolong dibedakan, ya. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab, dipecat dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab. Cuma tidak terikat mazhab, itu beda. Kenapa hal itu? Waktu Syekh Ahmad Dahlan berdakwah di Jogja itu kampung orang-orang di sana kantor, bukan kampung santri. Maka tidak mungkin beliau mengatakan kepada umat dalam kitab Al-Mu'allimin, dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Minhaj, tidak mungkin. Orang tanya, Pak Kiai, dalilnya mana? Maka Pak Kiai langsung carikan ayatnya, langsung carikan hadis. Pola ini kemudian membentuk apa yang disebut sekarang Nabi Nabi Muhammad. Saya anggota juga Pak kita bahasa dulu beberapa kegiatan itu. Dan saya ngajar dulu ada saya bahasa di Muhammadiyah, saya ngajar soal itu. Tapi belakangan saya kemudian tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi karena memilih tidak berbeda. Cukup dari saya ahli sunnah wal jamaah. Apalagi yang ini Buya Hamka dan ayahnya begitu juga berdiri Muhammadiyah. Mereka sebenarnya bertasawuf. Muhammad Darwis alias Syekh Ahmad Dahlan itu sebelum ke Makkah belajar kepada Syekh Saleh Dahlan. Syekh Saleh Dahlan ini mensyarah kitab Hikam dalam bahasa Jawa. Tahu mensyarah, mengurai. Jadi Syekh Ahmad Dahlan bisa bangun Muhammadiyah itu karena beliau pernah belajar ketulusan. Maka beliau mengatakan jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kalau orang tak bertasawuf tidak mengerti. Itu basicnya adalah al-ikhlas. Kalau banyak orang yang nomplek satu pergerakan karena ingin hidup di situ. Sedangkan pendiri mengatakan jangan hidup dari situ, tapi hidupkan. Kenapa? Itulah terjemahan kita semua. Bantulah Allah lewat pergerakan, maka Allah akan jamin hidup. Jangan mencari jaminan hidup
Ini perbedaan pergerakan mereka karena basic mereka sufi. Maka dulu Buya Hamka rutin menulis di Panji Masjid tentang tasawuf. Saya lirik lama itu. Ternyata tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam. Ternyata awal belum pindah ke Jakarta, belum ngajar di Tanah Abang. Ngajar pada kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita berharap nanti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai juga mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Hadis baik, ayo kita uji hadis baiknya gimana? Ya, jangan-jangan antum cuma dengar dari orang hadis baik. Baca dulu hadis berapa. Kalau cuma karena ada hadis baik di satu kitab, kalau kita buat kitabnya, maka akan banyak kitab-kitab hadis kita buat. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada hadis baik di dalam. Imam Muslim punya kitab yang lain, Al-Bukhari dalam hadis. Imam Tirmidzi mengatakan semua yang di dalam kitabnya sudah Tirmidzi itu boleh dipakai. Ma'mul itu dua hadis. Padahal itu hadis. Ini semuanya ada yang sahih, hasan, sahih. Tapi kata dia ini boleh diamalkan. Ma'mul itu dua hadis. Dua hadis kita teliti, ternyata hadis sahih, dapat sahih secara sanad, tapi tidak sahih secara fikih. Ya. Karena kita lagi bahas ilmu hadis, kita bahas tasawuf ya. Buya Hamka lahir dari keturunan mursyid Tariqah. Ternyata ayah beliau Haji Rasul Syekh Abdul Karim, mursyid 3 Tariqah. Ini diteliti oleh salah satu sahabat kita lagi rehlah di Pekanbaru. Pemuda Khalis Apriya Putra, peneliti manuskrip. Dia mendapatkan manuskrip di meninjau tulisan daripada Haji Rasul. Ternyata beliau punya murid-murid tarekat Naqsyabandiyah dan murid-murid yang diangkat Nabi. Dari siapa beliau ambil? Dari ayahnya Syekh Abdullah. Syekh Abdullah itu teman Syekh Ahmad Khatib Al-Binawi. Temenan. Syekh Abdullah ini memegang kemusidan tarekat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah dan Ta'lawiyah. Dari situlah lahir pergerakan Muhammadiyah awal di pada panjang di Madinah. Dari orang-orang yang dulu bertasawuf, tapi fikihnya berbeda. Gak usah jauh-jauh ke negeri kita, bahkan kita pernah Arab sana yang sudah pernah ke Mesir kayak Ustaz Taufik. Orang mazhab Maliki Mesir kalau bismillah tidak dijalankan, subuh tidak dulu. Cuma Muhammadiyah bukan Maliki juga. Muhammadiyah itu gak tahu ini mazhab sendiri itu apa nih. Nanti konfirmasi ke beliau ya. Kita pergi ke Irak. Jika mereka tidak Syafi'iyah, mursyidnya tidak betul. Mursyidnya tidak ada basmalah, dia baca basmalah, tapi tidak dijalankan. Maka teman-teman jangan salah paham. Tidak ada keharusan seorang bertarikat sufi untuk wajib. Ya? Tidak mesti orang bertarikat itu bismillahnya dijalankan. Itu gak ada urusan, ini urusan fikih. Urusan apa? Fikih. Benar, betul. Waktu itu ke Mesir ada musuh tarikat bismillah tidak dijalankan. Maka jangan gagal paham. Aswaja ahlu sunnah itu tidak mesti berurut, tidak mesti bismillah dijalankan, kecuali masjid mengatakan masjid kita ahlu sunnah bermazhab Syafi'i, lalu yang bismillah dijalankan. Berkurang saya yakin kalau Ustaz memimpin di masjid Wasilah juga bismillah dijalankan.
Katanya dulu ini musola kelas ya. Terus ada takwa Muhammadiyah. Harusnya sesekali umur, sesekali dari wakafnya haji. Biar kelihatan ini masjid Persatuan Umat. Amin. Benar? Amin. Ya, sesekali. Sesekali. Antara fikih dan tasawuf ini dua hal yang berbeda. Namun sebenarnya ini berkaitan. Kita sering mendengarkan segala puji bagi Allah yang memberikan kita iman, Islam, iman, ya benar. Tapi jarang yang bahas nikmat ihsan itu nikmat bertasawuf. Itulah yang disebut oleh pihak tasawuf modern. Kumpulan dari tulisannya Mas, hasil bacaannya terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi. Nama Abu Ali Al-Farmadi tertulis dalam silsilah orang bersuluk. Saya lihat di sekitar Medan ini banyak sekali suluk-suluk. Arah sana ada suluk-suluk, arah sana banyak sekali. Sampai ada namanya Bandar Khalifah. Kalau di Riau ada negeri Seribu Suluk, di sini Bandar Khalifah. Tiap kali ada Khalifah baru. Ini produsen Khalifah. Khalifah di sini bukan Khalifah Atatürk, Khalifah Islamia, bukan. Khalifah berarti pengganti dulu, muslim. Maka dalam hal ini sebenarnya antara orang-orang yang sekarang menyebut dirinya Muhammadiyah dan orang-orang yang menyebut dirinya Naqsyabandiyah itu ada hubungan spesial dalam keilmuan tasawuf. Karena ilmu tasawuf dengan bertasawuf misalnya kayaknya kalau kasih tasawuf langsung mati. Imam Abu Ali Al-Farmadi akan dicek kalau sudah baca Ihya Ulumuddin semua nanti ketemu nama beliau di situ. Ya. Itu orang yang disebut dalam silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya Ismul Jalalah, menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itulah amalan dari ayahnya Buya Hamka yang bawa Muhammadiyah itu ke Sumatera Barat. Murid-murid beliau yang datang ke sini, ke Medan, murid beliau datang ke mana-mana, itu yang menyebarkan Muhammadiyah sampai ke Singapura dulu. Murid-murid dari Haji Rasul mendirikan Muhammadiyah. Lalu perbedaan apa yang kemudian banyak umat gagal paham? Orang mengira kalau bertasawuf itu mesti yasinan. Kalau Haji Rasul bertarekat dengan yasinan berbeda, yasinan atau fitri. Karena dia punya guru namanya Syekh Bakri Syahab. Sulaiman Rasuli, Syekh Sulaiman Rasuli juga punya guru Bakri Syahab lewat jalur Ahmad Khatib Al-Bina Kabah. Itu jalur kakek guru bersama. Mereka sama-sama ngaji kitab I'anatul Talibin, tapi beda pemahaman. Kitabnya sama, beda. Mereka sepakat kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim bacaan sampai sepakat. Tapi mereka tidak sepakat mengenai makan-makan di rumah orang yang wafat. Itu aja bedanya di fikih. Syekh Haji Rasul ayah Buya Hamka pakai hadis Islamu li ali Ja'far ta'aman, buatkan bagi keluarga Ja'far makanan. Fa'inhumulan yashghilhumul maut, karena mereka sedang dirundung duka. Karena Ja'far pergi berperang tidak pulang kecuali namanya, kabar berita mengenai wafatnya.
Makanan dihibur, keluarganya bukan orang sekampung suruh buat makanan. Ini salah juga nih. Ya, ada yang menggunakan dalil ini yang sunnah itu kita bawa makanan. Kayak tadi yang ngomong ke keluarganya. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Coba orang sekampung buat makanan. Berarti nggak ngerti fikih, ya, nggak ngerti asbabul wurud. Maka kita kalau baca hadis harus ngerti asbabul wurudnya. Konteksnya hadis muncul kenapa? Beda dengan imam yang lain. Syekh Sulaiman Rasuli berdiri Rasulullah Tarbiyah Islamnya, kawannya, ya, apa muridnya? Al-Wasiliyah itu tak tahu kawan apa muridnya jadinya. Mungkin ada kawan yang muridnya. Beliau memahami bukan hadis itu, memahami dengan hadis Imam Muslim. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna ummi tuftufna." Ibuku jatuh dari kendaraan mati. Walau belum sempat berwasiat. Afatasaddaq anha, afatasarraf bihi anha. Apakah aku bersedekah kepadanya sampai? Kata Nabi bala. Maka diriwayat tambahan setelah itu dikatakan, saksikan oleh Rasulullah, ini kebunku, situ ada pohon kurma di sekitar telaga. Semua makanan di dalamnya aku sedekahkan atas nama itu. Itulah dari orang membolehkan makan di rumah orang yang meninggal saatnya punya, yang utang. Itu dia punya kelebihan. Dan yas'aluna kama la yunfiqun. Mereka ditanya tentang apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, yang diinfakkan itu kelebihan. Kelebihannya. Jadi para asatidz aswaja itu juga jangan paksa umat. Kalau ada yang meninggal terus harus kasih makan. Kalau mau baca Quran aja, mau sholawat aja. Katakan kepada sahibul bait, kami tidak usah sediakan apa-apa, kami cuma pengen doa di sini. Menghibur kalian. Kalau perlu kita yang bawa. Orang sekarang dikasih duit, dikasih nasi, gimana? Dikasih duit, kasih nasi, gimana? Pura-pura amal, ya. Pasti dulu. Maka saya anjurkan teman-teman, sahabat-sahabat imanku, di Jakarta sudah begitu. Orang kalau menikah itu pada komuniti untuk sahibul bait. Kalau nggak antum mungkin makan sendiri saja. Orang nggak butuh makanan antum. Baik. Tasawuf akhlak. Ya, tadi Ustaz Maulana sudah menyebutkan ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlak. Itu pembagian orientalis. Kalau kita nggak bagi begitu, ya. Kalau kita membagi tasawuf dua, ilmi nazari, ilmi amali dua. Ini pembagian saya. Ya. Ilmi nazari, keilmuan teoritis, bahan diskusi. Nah, itulah para doktor-doktor di kampus ujung-ujungnya tuh Ibnu Arabi, ngomong Ghazali. Bahasanya kitab-kitabnya sudah luar biasa. Jadi tasawuf itu kan bukan masalah kita. Tasawuf itu bukan urusan bisa baca kitab atau tidak. Tasawuf itu urusan kolbu hidup atau tidak. Kamu bisa baca hatimu atau tidak. Itu urusan tasawuf. Maka bedakan ilmu tasawuf dengan tasawuf. Harus ada yang kedua. Tasawuf ilmiah, amali, lalu diamalkan. Dan itu jalannya cuma lewat thariqah. Buya Hamka berthariqah kan? Ya, thariqah Buya Hamka, thariqah Imam Ghazali. Karena beliau punya sanad kepada Imam Ghazali. Lewat ayahnya, lewat kakeknya, beliau punya sanad kepada Imam Al-Ghazali. Berarti bertarikat itu ada yang berbaiat, ada yang tidak. Untuk bertasawuf tidak mesti berbaiat. Tasawuf itu pelajari ilmunya, amalkan akhlaknya. Itu sudah disebut bertasawuf. Cuma itu thariqahnya thariqah am, thariqah umum. Antri di situ, mau khususkan.
Maka Buya Hamka di akhir hayatnya dekat dengan Abah Hanum, dihidayatkan oleh murid-murid Abah Hanum keberadaan. Buya Hamka masuk ke kamar Abah Hanum, keluar air matanya berlinang. Lalu beliau mengisi, menyampaikan kalam, kayak ceramah. Salah satu kalam beliau, tidaklah hampa kecuali hampa. Jadi beliau menghampakan dirinya ketika bertemu Abah Hanum. Basic beliau, dalam buku beliau judulnya Ayah Itu, beliau menceritakan tentang di dalam darah saya ada dua darah, ada darah Padri, ada darah Sufi. Ada dari jalur ibunya dari keturunan Padri, sehingga saya jalur ayahnya jalur Sufi. Maka Buya Hamka tidak mungkin nanti tasawuf. Maka siapapun cinta Buya Hamka, Muhammadiyah kajian, Nahdiyah dan Wasuliyah dan apapun bukan, tidak mungkin anti bertasawuf. Sepakat? Jadi kalau ada orang anti tasawuf musuhnya Buya Hamka. Ya. Kalau ada orang anti tasawuf berarti memusuhi pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan. Dan yang paling lucu ada orang wasilah anti tarekat. Ya. Wasilah PA. Mana ada wasilah begitu? Wasilah bertarekat. Seperti ilmu juga bertarekat. Bedanya tarekatnya di zahir sekarang. Kalau Muhammadiyah, tarekatnya disembunyikan, dijadikan azas-azas. Itu bedanya. Kalau tarekatnya wasuliyah yang dulu bertarekat dengan tarekat tertentu, sedangkan Muhammadiyah tarekatnya tarekat pergerakan. Yang satu membangun jiwa, yang satu membangun raga. Maka ada nggak rumah sakit Al-Wasiliyah? Yang ada rumah sakit, tapi ada nggak rumah suluk dibuat oleh Muhammadiyah? Yang ada, ya masyayikh Al-Wasiliyah punya. Jadi seharusnya mereka ini saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Nah itu akhlak juga. Benar. Satu jam menit. Oke, 10 menit. Masih ingat kajian saya tentang Islam iman ihsan? Ya. Nabi ditanya oleh Sayyidina Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Satu lagi akhir zaman. 4. Maka bagian dari agama kita ini bagaimana? Seperempat bab Islam. Ini lahirlah ilmu fikih. Dalam fikih muncul mazhab. Sebenarnya bermazhab itu cuma ulama, orang awam itu ikut ulama aja. Ya? Jadi enak di orang awam itu bisa pindah-pindah mazhab. Yang nggak bisa itu sebesarnya dia harus berfatwa dengan mazhab. Cuma diam-diam dia pakai rasa lain juga. Yang kedua, al-iman, melahirkan ilmu aqidah. Dan saya tadi sebutkan pendiri Muhammadiyah, pendiri Wasiliyah. Akidahnya sama-sama Asy'ariyah. Buya Hamka itu ngajarin sifat wudu. Ayah Buya Hamka, Haji Rasul itu mengajarkan sifat 20. Tapi mohon maaf, saya sudah jarang dengar orang Muhammadiyah ngajar sifat wudu. Ini PR besar kita nih, ya besar. Karena apa? Coba buka tadi Muhammadiyah halaman depan ini. Itu jelas akidahnya persis dari akidah Sunnah. Akidah Sunnah Asy'ariyah cuma enggak dibunyikan. Pemukaan itu bukan akidah. Itu bisa disalah itu kalau saya punya buku dari Muhammadiyah itu sudah lama, lengkap semua jilid. Akidah Asy'ariyah. Kenapa harus disebut Asy'ari? Karena beliau lah yang meriwayatkan akidah Ahlus Sunnah. Ada 3 imam, Asy'ariyah, Maturidiyah, Tahawiyah. Ini soal yang berdosa. Bukan Tahawiyah. 9 ini sudah terbatas ya.
Ya, nanti kita yang jarang dikaji orang itu akidah Imam Tahawi. Imam Tahawi ini muhaddits tapi ahli hadis. Maka banyak orang yang cantik nama beliau untuk memasukkan akidah ahli hadis. Mungkin untuk orang dia memang cocok akidah Tahawi. Kalau kayak sedikit pun Asy'ari nanti disebut saja akidah kami Tahawi. Ya. Ini bocorannya. Nanti kalau mau dengerin di situ di awal masih dari insyaallah. Dan yang ketiga al-ihsan. Ihsan itu coba di situ. Ini fokus saya sebentar. Ihsan itu secara harfiah artinya membaguskan, menyempurnakan. Kalau dulu Bapak Ibu sahabat pernah diperhatiin guru di sekolah lagi belajar, itu bersikap yang bagus kan? Kalau kita ketemu guru kita di depan, kita akan mencoba mengikutinya dengan penuh seksama, karena kita berhadapan dengannya. Kalau lagi ujian kita merasa diawasi, itulah ihsan. Jika dalam bab aqiyah belajar secara intelektual, kita butuh guru yang mengawasi, butuh guru yang dipandang. Kenapa dalam bab rohani kita menolak adanya guru? Usah ada guru, semuanya kepada Allah. Antum berhenti sekolah kalau itu, semuanya dalam sekolah, karena sekolah itu intinya berguru. Maka ihsan itu jika belum merasa dipandang oleh Allah, maka rasakanlah dipandang oleh guru. Jika hadir rasa itu, baru kita bisa merasa memandang guru. Disuruh menyelami atau ikatan cinta antara guru dan murid. Cinta ini bukan cinta syahwat. Ini cinta nur, cinta cahaya dalam qalbi, yang membuat seorang murid mendoakan gurunya setiap saat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Mundu arba'ina sana." Semenjak 40 tahun yang lalu, aku selalu mengirimkan doa di dalam doaku untuk imamku, guruku Asy-Syafi'i. Jadi salah Imam Ahmad itu berguru, salah Ghazali berguru. Antum bukan Imam Ahmad, bukan Imam Ghazali, terus bilang gak usah berguru. Ya? Maka benarlah kalau mereka man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan, yang tidak berguru, gurunya setan. Setan bisik-bisikin dia. Baca buku aja, ya baca buku itu namanya berguru, tapi tidak ada orangnya. Kalau baca buku bisa salah paham, bisa dengar buku, bisa nggak dengar buku? Tidak bisa. Buku nggak bisa jawab. Tapi kalau ada guru yang hidup, kita bisa dengar jawaban. Maka disitulah muncul dari tasawuf itu metode itu kemudian disebut thariqah. Kurikulum thariqah ini ada yang bernama kurikulum yang dirumuskan Imam Bahar bin Syahnasyabad, bernama Naqsyabandiyah. Ada yang kurikulum disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, disebut Qadiriyah. Ini kurikulum menerjemahkan Quran bukan buatan imam. Dia cuma menyusun dari Quran Sunnah, zikir apa yang cocok untuk murid. Jadi tarikan itu bukan buatan imam, tapi disusun oleh imam dari dalil-dalil yang sahih dari beliau. Kurikulum sama, mursyidnya beda, sama-sama rumah makan Padang, rasanya beda. Sama-sama rendang, rasanya beda. Yang beda siapanya? Yang masaknya. Yang masak itulah mursyid. Jadi jika ada rumah makan gak enak, jangan salahkan rumah makannya, tapi salahkan ya. Siapa ini? Cek. Oke, maka saya mengimbau, mari cari guru, jangan berhenti berguru. Selevel ulama besar berguru, apalagi kita. Dan terakhir akhir zaman kita bahas mengenai waktu. Insya. Mari sempurnakan agama dengan 4 pilar: Islam, iman, ihsan, akhir. Wallahu ta'ala. Dan bertanya terus ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2021 tentang hubungan bebas di kampus, tentang Kemendikbud hubungan bebas di kampus yang mungkin itu tanya ke Pak dosen aja. Saya dosen swasta dan tidak ada urusan dengan Menteri Kebudayaan dan urusan mereka. Nanti saya katakan jauh. Nanti dia Pak dosen, ini Pak dosen semua. Kemudian kapan kita merasa bahwa kita sudah boleh minta polikon lain karena ada yang berpolikon lebih dari satu jenis polikon. Boleh nggak dokternya lebih dari satu? Boleh, selesai dulu dokternya. Jangan ngaku dokter 3 kalau wisuda cuma sekali. Ini kawan ngomong, dokter saya ngomong. Cuma ini wisudanya cuma sekali. Sebenarnya orang itu bertolak itu cuma ikut-ikut aja. Yang disebut toriko kita ini kita pakai tiap hari, yang kita amalkan. Toriko itu cuma metode, tujuannya ya yang ladina amanullah dzikra katsira. Surah Al-Ahzab. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Metodenya boleh berubah. Dulu Syekh Ahmad Dahlan torikonya saya dia, Syekh Sulaiman Rasuli itu torikonya Naqsyabandiyah. Kalau di Madura sana ada namanya Maulana Syekh Al-Khalil, torikonya banyak. Ada Syadziliyah, ada Qadiriyah, ada Bahlawiyah. Buya Hamka punya ayat toriko ketiga, Khalwatiyah, Bahlawiyah, Naqsyabandiyah. Boleh-boleh aja. Ya? Atau orang S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya kayak tutorial ini ada Guntur, LC, emang kayak emang itu kan gitu 3 ya Mandarin asli emang itu Mandarin asli kirain mahkamah aku ya, jadi boleh bertorekot banyak cuma bereskan. Jangan ngaku banyak toriko kalau belum dilaksanakan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian baik apa ya karena sekarang itu kita mungkin ada banyak orang Malaysia yang apa hukum mengadakan maulid ini. Orang Muhammadiyah biasa buat bedah buku 70 tahun WHK, yaitu maulid Muhammadiyah Hamkan dibuat oleh orang Muhammadiyah haul. Kalau orang Wasiliyah mengaku haul itu pakai bahasa Arab haul. Ya, haul itu kan saya tahu sanad wahidah, sanad kamil. Maulid Nabi itu tidak ada haul ulama, tapi haul sumbernya ulama. Peringatan bedah buku sayyidnya para ulama. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu 2014 umroh itu Sayyidina nggak ada orang baca dari khutbah. Pas kita umroh tahun berikutnya sudah ada perubahan, ada rotasi. Khotibnya kalau baca khutbah itu kan Sayyidina Allah sallallahu Sayyidina Muhammad. Ini bukan orang Rasulullah. Sayyidina itu namanya. Bapak Ibu yang kalau Allah maulid itu jangan dilihat namanya, lihat aktivitasnya. Gak ada di zaman Rasul. Yang di zaman Rasul memang ada yang Muhammadiyah Wasiliyah. Emang zaman Rasul ada Salafiyah. Emang zaman Rasul ada Sufiyah. Gak ada, semuanya gak ada. Jika standar bid'ah itu sesuatu yang tidak Nabi buat, maka antum ini semuanya pelaku bid'ah semua. Karena Nabi tidak pernah buat pengajian Kamisan ini. Benar? Kawan kami akan maulid, tapi pengajian hari Minggu. Ada yang tersembunyi. Kalau pengajian hari Minggu, kemudian kita arti pengajian ahad, sama aja ahad Minggu kan tidak bahasa aja. Emang Nabi mungkin dari ahad. Itu lebih bid'ah. Sekarang orang membuat maulid mengenang
zat orang sosok yang mengajarkan ilmu yang kita pakai ini, masa nggak boleh? Dalil bermaulid itu Nabi sendiri yang mengatakan, usuila an sawmi yawmil itsnain faqala la yawmun wulidtu fi, rawahu Muslim, hadis sahih. Nabi ditanya mengenai puasa hari Isnin, lalu Nabi mengatakan, itu hari aku dilahirkan. Wulidtu, maulid kira-kira begitu. Berarti boleh merayakan maulid, bukan hanya maulid Nabi, maulid ngantumnya boleh. Tanda syukur kita dilahirkan oleh Allah. Jika merayakan ulang tahun diri sendiri boleh, apalagi merayakan ulang tahun Rasulullah. Nggak ada urusannya dengan kelompok agama seberang, nggak ada. Kebetulan sama, bukan berarti kita ikut mereka, dan itu tidak termasuk tasyabbuh. Tidak masuk kepada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka. Dan perlu saya kasih tahu, ini hadis dipakai hadis dhaif. Siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka, hadis dhaif. Cuma Abu Dawud saya kata Abu mendiamkan hadisnya, tidak boleh dipakai. Ulama menjelaskan tasyabbuh fil aqidah wal ibadah wal akhlak. Tasyabbuh itu dalam aqidah, ibadah dan akhlak. Orang maulid ngapain? Sholawat. Ada orang agama sebelah sholawat. Orang maulid baca kitab berjanji. Memang orang agama sebelah baca berjanji? Kan enggak. Apalagi orang maulid ngapain? Makan-makan. Emang ada orang sana makan kemuli habis maulidan dibahas mulai. Jadi teman-teman, jangan asal ngambil satu kitab. Ini kan yang ngomong Syekh Shalih Fauzan. Ijtihadnya keliru, dia mengatakan maulid sama dengan tasyabbuh bil masal menyerupai Nabi. Sedangkan yang pertama buat maulid dalam sejarah Islam, sejarah besar-besaran itu Sultan Al-Muzaffar, Imam Ahlus-Sunnah, pemimpin yang adil, yang berjihad melawan kelompok-kelompok ahli bidah. Bukan Syiah, ya. Itu beda referensi kita berarti ya. Kenapa dia memaksakan referensi dia? Tidak boleh pakai referensi kita. Nah disitulah ketidakterbukaan pemahaman. Bapak saudara yang Allah, demikian kajian kita pada pagi ini. Kesimpulannya sederhana, orang bertasawuf itu sumbernya ihsan. Ihsan itu merasa memandang Allah atau dipandang oleh Allah. Maka disitulah muncul akhlak yang sempurna. Semoga rasa ihsan ini muncul dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.